dalam melakukan coaching. Menurut Bu Okta, bagaimana untuk yang dapat saya bantu untuk Bu Okta untuk melakukan coaching ini? Terima kasih Pak, saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bermakna. Bu Okta ingin meningkatkan kemampuan present dan pertanyaan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Bagaimana yang ingin Bu Okta fokuskan di bagian mana? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke. Dari hal tersebut, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Okta dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan berguna di dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya bisa lebih baik dalam belajar proses coaching ini. Baik, itu sudah saya catat hal tersebut. Kemungkinan dari hal tersebut yang telah Ibu Okta paparkan tadi, harapan dari observasi kita kali ini apa? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya di bagian mendengarkan aktif dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke. Dari hal tersebut ya nanti kita lihat ya Bu. Demikian sementara seperti itu dulu setelah observasi. Monggo Bu Okta dapat melakukan coaching terhadap coachingnya. Saya akhiri sesi pra observasi ini. Monggo Bu Okta mau coaching. Terima kasih Pak kesempatannya. Selamat pagi Bu Harmati. Selamat pagi Bu Okta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi ada sedikit kendala. Apa itu kira-kira? Baik Bu Harmati, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model kita. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bu Harmati capai dari sesi coaching kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu sehingga lebih efektif. Baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan yang atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas pada waktu yang sudah ditentukan. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda? Kalau ini Bu Okta, saya akan membuat jadwal yang lebih terstruktur. Kemudian akan memilih yang lebih urgensi yang mana. Bagus, rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Anda menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmennya? Saya akan mencoba membuat reminder dan saya akan mengajak rekan kerja saya untuk mengadakan balik terhadap rencana saya nanti. Terakhir, bagaimana Anda bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana aksi ini? Saya akan memantau perkembangan saya dengan cara saya akan meminta umpan balik dari rekan kerja saya, atau bahkan mungkin saya akan meminta tambahan dari sumber daya yang lainnya manakala diperlukan. Baik. Cukup untuk coaching kali ini. Terima kasih Bu Okta untuk waktunya, sehingga saya ini merasa sudah lega ya, karena dapat hanya menemukan solusi. Oh ternyata saya harus seperti ini dengan adanya membuat waktu lebih efisien. Baik Bu Harmati, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi coaching selanjutnya. Ya, selamat pagi Bu Okta. Kali ini saya ingin menyampaikan hasil dari observasi Bu Okta kemarin.
bagaimana melihat performa kemarin Dokter? Kalau saya sendiri merasa bahwa telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Pak. Kira-kira apa yang membuat Dokter seperti itu atau? Saya merasa saya sudah mampu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Ya, baik. Izinkan saya berbagi hasil pengamatan dari yang telah Dokter lakukan, present, terus mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Kemarin Dokter sudah melakukannya dengan sangat baik dan bisa untuk ditingkatkan kembali. Saya senang mendengarnya, Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Iya, baik Bu. Namun demikian saya juga melihat bahwa Dokter kemarin ketika melakukan mendengarkan aktif, kemarin Dokter tidak mencatat hal-hal yang penting. Itu mungkin perlu ditingkatkan untuk coaching selanjutnya. Saya mengerti, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, Pak. Kira-kira dari hasil kemarin itu aspek-aspek apa yang perlu dikembangkan dari Dokter? Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif, kemudian dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baik. Apa yang selanjutnya Dokter lakukan untuk langkah konkretnya? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan, Pak. Apa yang menjadi perolehan atau yang Dokter peroleh dari diskusi kita menjadi supervisi seperti ini atau observasi seperti ini? Merasa lebih ini sih, Pak, memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Pak Adi berikan. Terima kasih untuk observasi kali ini sudah berakhir. Monggo Dokter dapat melakukan aktivitas selanjutnya.